Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kita awali berita hari ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Dalam musyawarah daerah luar biasa atau Musdalu Pro Jurnalis Media Syabar Sumatera Selatan yang berlangsung di Aula Gedung DPD RI Sumsel, Senin 16 Juni 2025, Edi Tiono resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PJS Sumsel periode 2025 sampai 2030. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik menjadi pengurus DPD PJS Sumatera Selatan? Baik, ikuti kata-kata saya sebagai berikut. Kami pengurus DPD Sumatera Selatan. Berjanji. Satu. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dua. Taat dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tiga. Melaksanakan tugas profesi sebagai pengemban dan kode etik jurnalistik. Empat. Menjunjung tinggi visi PJS, yakni terwujudnya jurnalis berintegritas, berkompeten dan profesional. Lima. Menjaga kehormatan lembaga dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PJS. Baik, saudara-saudara sudah berikrar tentang bagaimana mau berkomitmen dengan organisasi. Saya atas nama keluarga besar PJS, atas nama Ketua Umum menyampaikan selamat menjalankan tugas ini. Semoga amanah. Terima kasih. Dan kepada seluruh wilayah provinsi Sumatera Selatan. Pelantikan berlangsung meriah dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya staf ahli Wali Kota Palembang, Edison Esos MSI yang hadir mewakili Wali Kota, Andi Darmawan dari DPD Hintera Sumsel, Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba, Sekjen DPP Abdul Rashid, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP PJS Wina Alfianti, dan para pengurus DPC dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dalam sambutan perdananya, Edi Tiono menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa jabatan ini bukan sekedar posisi struktural, tetapi merupakan amanah moral dan profesional demi menjaga marwah jurnalisme syabar di daerah. Hadirin yang saya hormati, hari ini bukan sekadar seremonial, tapi merupakan momen kebangkitan bagi jurnalis cyber di Sumatera Selatan. Di tengah arus informasi digital yang begitu deras, kita sebagai wartawan tidak hanya dituntut cepat, tapi juga akurat, berimbang dan beretika. DPD PJS Sumsel siap menjadi rumah bersama bagi seluruh jurnalis media cyber, tanpa sekat dan tanpa diskriminasi. Kita akan bergerak bersama-sama menjaga marwah profesi, memperjuangkan kesejahteraan wartawan, serta mengedepankan pendidikan dan literasi media di tengah masyarakat. Kami juga berkomitmen untuk menjalin sinergi dengan seluruh stakeholder, menjadi mitra kritis namun konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat, dan yang paling penting, melindungi serta memberdayakan wartawan
dari ancaman kriminalisme maupun tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sementara itu, Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas wartawan agar tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga cerdas, tajam, dan mencerahkan masyarakat. Melalui visi PJS, yaitu terwujudnya jurnalis berintegritas, kompeten, dan profesional. Mengapa integritas ini begitu kuat di depan? Karena wartawan yang ada di PJS nggak bisa melakukan pemerasan. Nggak boleh, Pak, nggak boleh. Kenapa kan melakukan pemerasan? Kita minta dia dipecat. Nggak ada cerita, ya. Orang Palembang bilang nggak ada cerita, pecat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mohon kerjasama terus, dukung Pak Edi untuk bisa mengembangkan tugas ini dengan baik. Tanpa dukungan dari DPC, maka dia tidak bisa berjalan atau tidak bisa menjalankan organisasi ini. Dalam acara yang sama, PJS Sumsel juga menjalin kerjasama dengan Himpera Sumsel melalui program rumah bersubsidi bagi wartawan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para insan pers di daerah. Ketua Himpera, Andi Darmawan, menyatakan bahwa ini adalah bentuk kontribusi nyata untuk membantu para jurnalis mendapatkan rumah yang layak dengan harga terjangkau. Jadi MUI yang dilaksanakan hari ini dengan PJS itu untuk menjalankan program MBR, rumah bersubsidi. Di Sumsel ini hampir di setiap daerah ada kabupaten yang membangun, kabupaten, setiap kabupaten ada. Mungkin itu aja. Selamat untuk Pak Edi, semoga di kepemimpinan Pak Edi ini PJS menjadi lebih solid dan lebih dikenal di masyarakat Sumatera Selatan. Yang pertama bahwa kami berterima kasih, ini terjadi pertama kali di organisasi PJS dimulai dari Sumatera Selatan. Kita berharap ini ke depan seluruh provinsi, kabupaten, kota ini bisa dibuka kerjasama. Yang berikut adalah bagaimana ini fasilitas yang diberikan kepada wartawan sehingga ke depannya wartawan itu punya rumah sendiri. Ada subsidi, pembayarannya ringan, dan mekanismenya adalah nanti kita atur bersama bagaimana yang terbaik. Saya pikir ini bagus, dan mohon wartawan semua yang belum punya rumah atau yang masih numpang di rumah mertua ini segera mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan teman-teman ya Himpera ya, supaya dapat rumah, nggak diusir dari rumah mertua ya. Sebagai simbol awal baru, Ketua Umum DPP PJS secara resmi menyerahkan selempang HUT PJS ketiga kepada Edi Triyono. Ini bukan hanya seremoni, melainkan momentum kebangkitan jurnalisme cyber yang lebih profesional dan bermartabat di Sumatera Selatan. Selamat kepada Edi Triyono atas terpilihnya sebagai Ketua DPD PJS Sumsel. Semoga amanah ini dapat membawa perubahan positif dan memperkuat peran wartawan sebagai garda terdepan penjaga demokrasi. Menariknya, dalam wawancara eksklusif bersama tim Cimut News.id, Edi mengaku tidak berniat mencalonkan diri, namun atas rekomendasi langsung dari Ketua Umum Mahmud Marhaba dan dukungan penuh dari seluruh DPC, ia akhirnya dipercaya untuk memimpin. Sebenarnya di luar rencana, jadi awal dari pertama saya sendiri tidak ada niat untuk menjadi calon ketua PJS Sumatera Selatan. Terus kalau tawaran ada, memang Bang Mahfud beberapa kali beliau meminta saya untuk menjadi ketua DPD PJS Sumatera Selatan, tapi saya belum bersiap. Dan saya memberi rekomendasi kepada Pak Darwis Sarkowi yang memang sudah senior dan sangat berpengalaman. Tapi tadi di tengah pelaksanaan musda, teman-teman sepertinya meminta calon lain dengan beberapa nominasi. Akhirnya Bang Mahfud merekomendasikan tempat saya ditawarkan kepada teman-teman DPC Kabupaten Kota di Sumatera Selatan ini, dan mereka bulat untuk aklamasi mendukung saya, seperti itu. Para ketua DPC dan pengurus di Kabupaten Kota Sumatera Selatan, saya ucapkan terima kasih yang hari ini telah memberi amanah pada saya untuk menjadi ketua DPC dari DPD Sumatera Selatan. Mari kita bersama-sama kita bangun
PJ Sumatera Selatan ini untuk menjadi lebih baik dan lebih solid ke depan.